Dua, mengepung misalnya. Bagaimana mengepung bisa menjadikan spirit masyarakat Jemberana untuk selalu semangat. Halo, kembali ya bersama saya, Coach Wira. Nah, di dalam perjalanan ini saya sudah dijemput oleh Pak Made dari Puri Dajuma. Saya sedang dalam perjalanan ke Bali Barat. Jarak tempuh biasanya ya, kalau normal lancar itu 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, yang terkesan perjalanan itu lama adalah itu hanya mindset aja. Jika kalian sudah punya tujuan ke Jemberana misalnya, menuju hotel tertentu, ingin menikmati kesenian, budaya di Jemberana, saya sangat yakin bahwa perjalanan ini tidak akan lama. Tidak akan sebanding dengan pengalaman dalam hidup Anda yang akan Anda dapatkan. Jadi persoalan jauh atau tidak itu relatif, tergantung tujuan kalian. Kalau memang ke Jemberananya tidak ada tujuan, ya Anda akan mengeluh, ini jauh, lama. Tapi kalau kalian punya sesuatu yang ingin Anda dapatkan, contoh nih, di Jemberana itu ada satu musik ya, gamelan musik, yaitu jegog. Nah, jegog itu hanya satu-satunya ada di Jemberana. Kalau Anda ingin melihat bagaimana di setiap desa ada jegog, datanglah ke Jemberana. Itu. Kemudian yang kedua, mengepung misalnya. Bagaimana mengepung bisa menjadikan spirit masyarakat Jemberana untuk selalu semangat. Seperti itu ya. Termasuk saya orang Jemberana. Mungkin kalian belum tahu. Selama ini sudah sering nonton YouTube channel saya. Jadi saya sekarang pulang kampung gitu. Nah, dalam perjalanan ini saya mau share tips bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam diri. Nah, kebahagiaan dalam diri ini banyak orang tanya ke saya, Coach, gimana caranya bahagia? Saya nggak bisa bahagia karena saya nggak punya uang, ada banyak masalah, saya nggak ada pekerjaan dan seterusnya. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi ciptakan kebahagiaan. Saya punya kisah. Di suatu negara ada seorang driver bus yang sedang menjemput para turis, wisatawan di sana, di siang hari di tengah kota yang macet dan AC mobil busnya yang panas. Jadi penumpang mulai gerah, mulai komplain karena tidak seperti harapan pelayanan yang didapatkan. Tapi driver ini sangat cerdas. Dia memberikan kisah-kisah selama perjalanan itu sehingga turis-turis yang baru datang ke daerah itu, ke negara itu menjadi senang mendengarkan ceritanya. Dan dengan keringat bercucuran dia tetap bercerita, asik sekali dia bercerita. Sehingga wisatawannya menjadi lupa dengan kondisi mobil ya AC yang panas. Lalu tanpa terasa dia tiba di tujuan, di objek wisatanya. Begitu turun, sang driver juga menyapa semua turis tamunya dengan perasaan yang menyenangkan. Selamat menikmati perjalanan, gitu misalnya di antaranya. Sehingga wisatawan di situ, turis-turis itu merasakan mendapatkan pembelajaran dari si driver. Nah, kalau kita cermati, driver ini memiliki cara untuk mengelola kecerdasan emosi yang baik. Di saat situasi yang tidak baik, misalnya AC mobil panas, orang mulai komplain, dia masih tetap tenang, mampu mengendalikan dan mengontrol emosinya. Ini yang saya bilang, di dalam ilmu emotional intelligence, kecerdasan emosional, kita harus belajar untuk menggunakan emosi-emosi kita dengan tepat dan benar. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memberdayakan menggunakan emosional kita, jadi ini akan merugikan kita. Berarti mulai sekarang, mari belajar bersama-sama. Emosional di sini yang saya maksudkan adalah bukan emosi, karena banyak orang salah mikir ya. Oh, ini emosional gitu. Jadi dianggap marah. Emosional ini adalah sebuah bentuk ekspresi dari dalam diri kita. Baik merupakan kebahagiaan, kesedihan, tertawa, gembira, sukacita. Itu jika kita ekspresikan, maka itulah yang namanya emosional. Nah, cuman kita sering ya mengklaim orang, wah orang ini emosi gitu. Kita anggap orang itu marah. Padahal orang itu sedang mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena mungkin ekspresinya terlalu vulgar, terlalu keras sehingga dikonotasikan orang itu marah. Nah, 4 tips dari saya bagaimana menciptakan kebahagiaan. Pertama, berhenti komplain. Apapun situasinya. Karena kita nggak bisa mengatur hidup ini 24 jam. Kalau memang kita bisa mengatur hidup ini, berarti tentu kita akan aman-aman saja. Tapi bagaimana caranya kita menyelaraskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan menjadi satu kesatuan.
Jadi berhenti komplain. Yang kedua, berhenti mengeluh. Nah, ini banyak sekali orang-orang saat ini mudah mengeluh. Nah, mengeluh ini akan menciptakan pemikiran-pemikiran negatif yang banyak. Tanpa sadar akan menciptakan negativitas. Jadi kalau sudah negatif, ketemu negatif, akan positif sekali nanti negatifnya. Kalau Anda sekarang lagi punya masalah, ketemu sama teman yang punya masalah, maka positif sekali kalian berdua membahas masalah itu. Sampai-sampai Anda melihat atau merasakan, wah saya nih kurang beruntung nih, Tuhan tidak adil, saya nih tidak seberuntung dia, dan seterusnya. Maka yang ketiga, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada orang yang membandingkan anaknya, anak orang lain selalu lebih baik, pasangan orang selalu lebih cantik, lebih ganteng, ya, apalagi yang dibandingin, rumah orang lebih bagus, mobilnya lebih bagus, dan seterusnya. Banyak sekali yang kita banding-bandingkan, sehingga kita lupa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki dan dapatkan saat ini. Jadi mulai sekarang, ada yang tanya sama saya gini, tapi coach, kalau kita mau membandingkan diri kita supaya positif, bukankah bagus? Saya katakan tetap aja tidak tepat. Contoh gampang begini, Anda sekarang punya motor nih, lalu di jalan raya, tiba-tiba ada motor yang lebih bagus lewat. Pasti Anda berpikir begini pertama, wah itu motornya baru keren, motor saya jelek. Nah itu yang saya maksudkan, Anda membandingkan. Berarti sudah mengabaikan bahwa Anda sebenarnya sudah punya motor, sementara orang lain belum punya motor. Itu satu kunci yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa ketika kita membandingkan positif, maksud, wah saya ingin beli motor seperti itu, motor yang bagus. Nah terus Anda bekerja keras supaya bisa beli motor seperti itu. Tapi faktanya, pada akhirnya Anda nggak bisa beli motor itu, maka Anda akan kecewa lagi, maka Anda akan kesel lagi pada diri Anda sendiri. Maka jangan membandingkan. Yang harus dilakukan adalah apa? Bandingkanlah kemampuan diri Anda, skill yang Anda miliki. Apakah Anda sudah meningkatkan skill kemampuan, atau Anda hanya meningkatkan skill mengeluh, skill komplain, skill membandingkan diri, dan tidak melakukan improvisasi bagi diri Anda. Nah yang keempat, pesan saya adalah biarkan masalah kecil tetap kecil, jangan dibesar-besarin. Karena banyak orang-orang membesar-besarkan masalah, padahal masalahnya kecil. Awalnya ini hanya sebagai bahan ngobrol teman ngopi ya, dia ngobrol, wah aku ada masalah nih, aku stres loh gitu. Coba ditanya, stresnya level berapa? 1 sampai 10. 1 ringan, 10 sangat berat. Orang sering sulit, dia nggak tahu level berapa. Tapi supaya keren lah, aku stres no, aku lagi ada masalah lah. Nah, inilah yang saya katakan, biarkan masalah kecil tetap kecil, nggak usah dibesar-besarin. Karena kalau kita membesar-besarkan masalah, padahal masalahnya kecil, kita yang akan terjerat sendiri dalam pemikiran-pemikiran itu. Ada yang lagi bilang sama saya, coach, ngomong gampang, tapi kalau jalaninnya susah. Setuju, saya bilang. Tetapi, coba pikir-pikir. Ada orang bertanya, tetapi ketika dikasih jawaban, dia tidak mendengar, dia tidak menerima. Bahkan tips yang saya sampaikan di sini pun terkesan klise dan sama bagi Anda. Pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda menjalankannya? Dari 1 sampai 4. Kalau hanya sekedar didengar, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Tapi kalau kita benar-benar nih, tadi saya bilang, 1, berhenti komplain, 2, berhenti mengeluh, 3, berhenti membandingkan diri, 4, biarkan masalah kecil tetap kecil. Kita jalanan ini, ya setidaknya kita masih bisa lebih sabar, masih lebih tenang, bisa lebih fokus menghadapi apapun persoalan. Karena pasang surut hidup pasti datang. Ibaratnya mendung, habis itu terang lagi. Orang sakit 3 hari, di hari ke-7 dia sembuh. Ya, tidak mungkin ada orang selalu sakit, tidak mungkin ada orang selalu bahagia. Bahkan yang dikatakan orang-orang yang sukses pun, dia bisa mengalami satu masa kejatuhan. Siklusnya akan selalu ada. Nah itu tips dari saya, menemani Anda di vlog perjalanan saya menuju Jemberana. Nanti saksikan apa yang saya lakukan di Hotel Puri Dajuma. Tentu Anda penasaran kalau ada hotel bagus nih di Jemberana. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita.